Baik, sahabat sehat, kita kembali lagi ya setelah menyimak video tentang kusta. Kita beralih ke sesi tanya jawab. Wah, tampaknya ini udah banyak pertanyaan yang masuk ke kami, sudah dikumpulkan oleh panitia, dan ini kita pilih ya, ada beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh Dr. Lisa. Baik, untuk pertanyaan pertama dari Alessa Rinaldi, Dok, Niki, berapa lama sih penyakit kusta itu bisa sembuh, Dok? Terima kasih Dok, dan terima kasih Mbak Alessa. Jadi penyakit kusta ini sesuai dengan tipenya, kalau pausi basiler akan sembuh sekitar 6-9 bulan. Bila dia multibasiler, dia akan sembuh 12-18 bulan. Oke, berarti memang beragam Dok ya, tergantung jenis tipenya. Kustanya. Baik, seperti itu semua sudah menjawab berarti ya. Kemudian pertanyaan kedua Dok, ini dari Bapak Abdul Wahab Dok. Tadi mungkin sudah kita sebut ya, kusta basah, kusta kering Dok. Apa sih Dok perbedaan kusta basah dan kusta kering? Kemudian bagaimana cara untuk menghindari diri dari penyakit kusta? Baik, terima kasih. Sebenarnya istilah basah dan kering itu tidak ada ya, jadi sesuai dengan kriterianya tadi, ada pausi basiler dan multibasiler. Kalau pausi itu jumlah kelainan kulitnya 1-5, dan bila lebih dari 5 itu adalah multibasiler. Dua-duanya dapat luka juga. Namun yang lebih sering memang terjadi luka adalah pada multibasiler. Kemudian untuk menghindari dari kusta adalah dengan memutuskan rantai penularannya. Bagaimana cara memutuskan rantai penularannya adalah dengan menemukan kasusnya sedini mungkin. Oke, jadi balik lagi Dok ya ke penemuan penyakit kusta sedini mungkin. Jadi nggak ada Dok ya istilah kusta basah, kusta kering, adanya itu yang tadi multibasiler dan pausi basiler. Jadi supaya sahabat sehat nih tahu istilah-istilahnya juga, jadi lebih teredukasi seperti itu ya. Nah baik Dok, kita beranjak ke pertanyaan ketiga Dok, dari Tata Yes Brown. Oke, apakah semua pasien kusta akan mengalami jari buntung ini Dok? Baik, terima kasih Mbak Tata. Tidak semua pasien kusta dapat menjadi kecacatan atau jari buntung. Bila kasusnya, balik lagi Dok, harus ditemukan sedini mungkin, sehingga terapinya juga sedini mungkin, sehingga pasien tidak menjadi cacat. Jadi nggak semuanya Dok ya akan menjadi jari buntung gitu ya. Oke, mungkin itu tahapnya kalau sudah yang lanjut tadi seperti penjelasan yang di awal. Biasanya kalau buntung itu karena terlambat berobat. Karena terlambat berobat. Iya. Oke Dok, baik. Untuk pertanyaannya sudah terjawab Dok ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Oktariani Subahtiar. Kegiatan apa saja Dok yang bisa sangat rentan memungkinkan kita untuk terkena bakteri penyebab kusta Dok? Ini terkait aktivitas apa yang bisa menjadi faktor resiko gitu Dok? Tidak ada kegiatan yang menjadi rentan terkena penyakit kusta. Jadi penyakit kusta itu meskipun menular, tapi dia tidak gampang menular. Hanya mengenai kerentanan pada genetik tertentu atau kontak erat dan lama, jadi tidak ada kegiatan tertentu apapun, bebas, kegiatannya bebas, kemudian kelainan imun. Ya, jadi tidak ada kegiatan yang dapat menyebabkan rentan terkena kusta. Ya, jadi nggak apa-apa Dok ya beraktivitas sehari-hari, misalkan gitu dengan penderita kusta itu tidak menyebabkan langsung istilahnya tertular. Iya, gitu, jadi Dok, penderita kusta bebas beraktivitas, tidak ada diskriminasi. Takutnya nanti mungkin Dok kalau misalkan lagi berenang tiba-tiba ada pasien kusta gitu, orangnya jadi nggak mau berenang bareng gitu, berarti tidak seperti itu Dok ya. Iya. Oke, sudah terjawab pertanyaannya. Kita lanjut Dok ya ke pertanyaan selanjutnya dari Novita. Ini bertanya mengenai apakah kulit sensitif itu rentan terkena penyakit kusta Dok? Kemudian apakah faktor cuaca juga Dok berpengaruh nih untuk penularan kusta? Iya, jadi tidak ada tipe kulit tertentu yang mudah terkena sakit kusta ataupun tidak tergantung dengan cuaca. Balik lagi adalah kontak erat dan lama. Jadi kalau kontaknya cuma sebentar-sebentar, cuma sejam 2 jam, insya Allah sih enggak gitu Dok. Enggak gitu ya. Bahkan meskipun tinggal serumah juga belum pasti ya Iya, betul. terkena kusta. Iya.
Jadi untuk yang faktor cuaca tadi nggak berpengaruh dok? Tidak berpengaruh dok. Oke, baik, sudah terjawab. Kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya dok, dari Nita Ardiani. Orang terkena kusta kalau sudah pengobatan kan tidak menular lagi kan, tadi disebutkan 72 jam pasca pengobatan itu sudah tidak menular dok ya. Tapi kalau semisal nih dok muncul reaksi lagi, mungkin maksudnya di sini reaksi kusta gitu ya. Kalau kita kena cairannya bagaimana dok? Ini pertanyaannya. Baik, jadi reaksi kusta itu merupakan episode akut dari perjalanan penyakit kusta yang kronis, dan itu merupakan reaksi imunologis, bukan disebabkan dari kumannya sendiri. Jadi itu respon imun terhadap kuman-kuman kusta, bukan karena kuman kustanya itu sendiri. Kemudian seperti yang tadi telah diberitahu bahwa penularan kusta yang utama adalah melalui droplet, saluran pernafasan, bukan melalui cairan. Dan itu pun seandainya terpegang cairannya tidak dengan mudah tertular karena hanya menular pada kerentanan genetik tertentu. Seperti yang tadi sudah diberitahu, 95% orang itu sudah memiliki imunitas alami terhadap kusta. Jadi tidak usah takut, imunitas alami kita itu sudah ada gitu. Dan bila pun terkena itu 3%-nya itu bisa sembuh spontan tanpa berobat. Hanya 2 yang memerlukan pengobatan. Jadi kemungkinan untuk tertular itu sangat-sangat kecil. Oke, jadi sudah dijelaskan bahwa mungkin cairannya itu atau reaksi yang muncul itu bukan karena bakterinya dok ya. Oke, jadi cairannya juga nggak menularkan gitu ya. Oke dok, baik. Nah ini banyak pertanyaan dok, nggak apa-apa ya dijawab aja dulu dok ya, mungkin karena orang penasaran tentang kusta gitu, karena jarang mungkin dok ya tentang sosialisasi atau apa tentang kusta. Mudah-mudahan jadi lebih paham, lebih bisa menemukan kasusnya sedini mungkin sehingga kecacatan yang terjadi dapat dihindari dok ya. Baik, nah ini mungkin terkait layanan di RSUD Selong dok ya. Pertanyaan selanjutnya dari Onjeng Zulfahmi ya dok, ini apakah di RSUD Dr. Raden Sujono Selong perlu diadakan poli khusus penyakit kusta? Kira-kira perlu nggak dok poli khususnya? Iya, terima kasih. Jadi kusta merupakan salah satu kompetensi dari dokter umum dan dokter kulit. Jadi memang kusta dapat didiagnosis di puskesmas, tidak perlu jauh-jauh. Kemudian bila diperlukan, kebetulan di rumah sakit rumah sakit RSUD Dr. Sujono itu sudah ada pemeriksaan BTA smear-nya. Jadi bila ragu, segera dirujuk boleh untuk pemeriksaan aku sayat kulitnya. Oke, baik dok. Terima kasih dok penjelasannya. Mungkin 2 pertanyaan terakhir dok ya, masih bisa dok ya. 2 pertanyaan terakhir lagi nih saya bacakan. Dari Winda Nurtika. Jika saat hamil itu terkena kusta dok, mungkin tadi kan sudah dijelaskan di awal dok ya, tapi mungkin telat ngikutinnya dok ini. Jika saat hamil dok terkena kusta, apakah janinnya juga bisa tertular seperti itu dok? Iya, jadi penyakit ibu hamil yang menderita kusta tidak menularkan kepada janinnya. Tidak usah takut. Tapi tetap diobatin ibu hamilnya itu dengan multidrug terapi atau obat lainnya di bawah pengawasan dokter. Berarti saat hamil dok ya tetap pengobatan? Iya gitu. Tetap tidak usah ditunda. Jangan dan ditunda. Tidak perlu. Iya, obatnya insya Allah aman. Oke, berarti ini edukasi yang bagus karena takutnya kan selama ini ibu hamil nggak boleh minum obat macam-macam. Jadi untuk ibu hamil yang terkena kusta bisa dok ya berobat langsung. Tetap berobat. Oke, dan tidak ditularkan ke janin. Tidak ditularkan ke janinnya. Baik dok, ini pertanyaan terakhir dok dari Pak Andi Sumodi Putro. Ini pertanyaannya menarik dok ya, terkait dengan penemuan kasus. Jika kita bertemu pasien kusta, ini bilangnya di jalan ya, mungkin di lingkungan rumah gitu ya, kemana sebaiknya melapor? Apakah ke rumah sakit atau di sini disebutkan ke dinas sosial atau dinas mana gitu dok? Sebaiknya melapor kemana? Sebaiknya kalau menemukan pasien kusta, segera diajak berobat ke pusat kesehatan terdekat di puskesmas, pertolongan pertamanya. Oke, jadi kalau bertemu misalkan dok ya dengan pasien kusta, langsung dibawa gitu ya, disarankan gitu ya, berobat untuk berobat ke puskesmas. Berarti bukan ke dinas sosial dok ya, ke puskesmas atau ke
rumah sakit. Jadi begitu ya Pak Andi semua di Potros. Jadi kalau misalkan menemukan ada pasien kusta, langsung dibawa di edukasi supaya untuk segera berobat untuk terhindar dari kecacatan. Baik sahabat sehat, jadi di meja saya udah banyak sekali ya sebenarnya pertanyaan yang masuk, tapi waktu kita terbatas, jadi saya mohon maaf tidak semuanya bisa terjawab. Tapi nanti hasil live kita ini nantinya akan ada di akun YouTube channel official RSUD Dr. Raden Sudiono Soang. Jadi jangan lupa nanti setelah ini kita akan upload lagi di akun YouTube. Jadi jangan khawatir, penjelasan yang tadi nantinya akan bisa ditonton kembali. Baik sahabat sehat. Oke, baik sahabat sehat. Jadi hari ini ada yang spesial. Nah, apa yang spesial? Karena biasanya di acara podcast kita kan hanya ada satu narasumber. Nah, sekarang kita akan hadirkan 2 narasumber. Nah, penasaran siapa? Jadi hari ini spesial nih, kita sudah hadirkan di studio kita seorang pasien kusta yang sudah sembuh. Nantinya mungkin dapat berbagi pengalaman tentang bagaimana pengobatan kusta ataupun apa yang sudah dialami seperti itu. Tapi sebelum menghadirkan bintang tamu spesial kita hari ini, mari kita simak dulu satu video tentang pengobatan kusta di daerah Kabupaten Lombok Timur. Dignity is a Hansen's disease free world, and with people affected free from prejudice, discrimination, stigma, full of opportunities and respect for life, for our lives. When troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Stay tune terus di Ngopi Sehat, ngobrol pintar tentang kesehatan. Baik, sahabat sehat, kita kembali lagi di acara podcast Ngopi Sehat. Bagaimana sudah dilihat ya video tentang pengobatan kusta di Kabupaten Lombok Timur. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi nih, bahwa kita kedatangan seorang narasumber yang luar biasa. Hari ini sudah bersedia datang bersama kita di acara podcast Ngopi Sehat, yaitu seorang pasien kusta yang sudah sembuh menjalani pengobatan. Nah, nantinya akan berbagi cerita mengenai pengalamannya berobat kusta. Oke, langsung aja nih. Saya udah gak sabar nih untuk menyapa narasumber kita yang satu ini. Baiklah. Selamat siang Ibu Reni. Siang. Gimana Bu? Kabarnya sehat?
Sehat. Tadi datang dari mana, Bu? Dari Belanting ya, jauh ya ke sininya. Oke, terima kasih banget nih Bu ya, sudah bersedia untuk hadir di studio kita untuk berbagi pengalaman tentang pengobatan kusta. Ya, oke Bu Reni, bisa diceritain nggak Bu awalnya gimana itu Bu? Kenapa bisa Ibu, apa yang Ibu alami? Sakitnya waktu itu apa ya, gejala yang dialami, terus akhirnya memutuskan untuk berobat ke dokter. Waktu itu gimana ceritanya? Awal pertamanya semua dari tangan sampai kaki Kering, rasanya kering gitu Bu ya, pecah-pecah. Dua itu rambut yang panjang habis untuk. Tiga yaitu gigi. Oh, gigi. Ya. Yang ke kaki. Kaki. Setelah itu kaki dia hitam seperti putih. Setelah itu panas, sakit, buat cairan yang luar biasa. Nah, Oke. setelah itu ingat saya, jadi saya ke Belanting, ke puskesmas satu, Oke. disuruh ke sana ke Belanting untuk mempersiapkan alat-alat. Oke, berarti dirujuk gitu Bu ya ke Solo. Oke. Katanya dokter, saya tidak. Dokter yang di Belanting katanya yang ini penyakit. Dia bilang dan di sana tidak ada obatnya. Yang 4 kali di sini dibersihkan. Setelah itu, alhamdulillah saya bertemu dengan seorang dokter yang luar biasa baiknya, dan Allah memberikan yang terbaik buat dia, baik di dunia maupun di akhirat. Bagian itu dialah yang merawat kami, yaitu beliau dokter Liza, sampai akhirnya saya diberikan obat. Alhamdulillah Bu ya, berarti sekarang sudah sembuh, luar biasa sekali Bu ya, dari pengalaman ceritanya cukup panjang. Walaupun saya belum bisa berjalan, saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 kunci untuk sehat. Yang pertama sholat, kedua berdoa, dan minum obat. Mungkin yang ketiga ini Allah memberikan kami kesehatan, Allah berjalan dengan normal kembali. Baik Bu, luar biasa sekali ya. Saya mendengar ceritanya juga tadi Ibu mengingatkan bahwa selain berobat ke dokter juga harus berdoa, seperti itu ya, jangan melupakan ikhtiar lainnya gitu ya. Luar biasa sekali. Nah, perjalanannya cukup panjang tadi Bu ya, dari awalnya kering-kering, kemudian kulit kepala rontok, seperti itu. Itu bersamaan terjadinya atau awalnya yang pertama kali muncul itu apa gejalanya? Yang pertama kulit yang kering. Kulitnya kering, nggih. Itu yang kering pertama kali dirasakan berarti, nggih. Terus sebenarnya rambut rontok. Oke. Saat itu
kan dari kulit kering kemudian rambutnya rontok kan belum muncul ya gejala lain kayak misalkan kakinya hitam waktu itu belum kan Bu ya. Awalnya kan kulit kering dulu. Sempet nggak Ibu ngobatin beli sendiri mungkin salep atau apa? Oh sering, saya pakai Hembody nggak bisa, tambah dia kering. Disuruh sama teman namanya Ibu Rika, disuruh beli. Pokoknya kayak Hembody itu enggak bisa, Citra itu enggak bisa. Ayo dah ke dokter katanya hari Senin itu hari Sabtu saya minta izin sama kepala sekolah untuk pergi ke Serong mau ngecek, tapi malam Seninnya itu terjadi panasnya luar biasa, sakitnya luar biasa, malamnya itu langsung hitam drastis, besoknya keluar air. Jadi perjalanannya cukup panjang juga ya, dari awalnya kering-kering sampai akhirnya jadi nyeri ya, keluar air seperti itu. Tapi alhamdulillah kan Ibu sekarang sudah sembuh ya. Nah ini kan saya dengar ceritanya Ibu udah berikhtiar dengan pergi ke dokter, kemudian sudah minum obat gitu ya. Bisa diceritain nggak Bu pengalaman berobatnya gimana? Kan ini pengobatannya cukup lama Bu ya. Ibu berobat berapa lamanya? Udah 10 bulan. Udah 10 bulan. Nah, mungkin bisa diceritain nggak? Ini kan pengobatannya lama, mungkin sempat ngerasa capek minum obat atau gimana? Siapa yang menyemangati gitu ya? Nggak pernah yang namanya kalau obat memang saya senang. Obat apapun karena senang dah, kepengen saya sehatkan seperti biasa. Dan alhamdulillah setiap saya ngontrol Ibu Dokter Liza yang mendukung saya, suami juga, anak saya, keluarga saya gitu juga mendukung ya. Jadi makin saya semangat untuk bisa sehat sempurna lagi. Luar biasa, berarti Ibu memang dari diri sendiri juga sudah mantap, nggak apa-apa lama berobat Bu ya, yang penting sembuh. Dari keluarga juga mendukung ya. Intinya bagi saya ada tiga itu aja, sholat, berdoa, dan minum obat. Prinsip Insya Allah ya. Kalau yang 3 ini kita pegang, kita akan sehat. Bismillah. Insya Allah, yakin ya. Dan sekarang sudah terbukti ya dengan memegang 3 prinsip itu luar biasa. Walaupun saya tidak bisa berjalan kayak orang lain, ada anak saya yang kecil, ada sebotol aqua ini setiap mulai Zohor, Asar, Maghrib, Isya, Subuh, diajak yang ambilkan saya air untuk berwudu gitu. Luar biasa. Berarti Ibu ini kan minum obat setiap hari ya. Biasa ada yang ngingetin nggak harus pernah minum obat? Alhamdulillah selalu saya ingat. Ingat sendiri. Berarti Ibu emang sudah ini ya, sudah apa namanya, tahu kapan harus minum obat dan memang dijalani terus-terusan ya. Nah, waktu itu saat keluarga kan dibawa ke rumah sakit, kemudian dikasih tahu bahwa Ibu terkena kusta gitu. Keluarga saat itu gimana? Sempat mungkin mohon maaf sebelumnya ya, mungkin ada penolakan dari keluarga atau bagaimana? Saat itu keluarga menerima, alhamdulillah dia menerima apa adanya. Menerima ya, alhamdulillah. Memang itu adalah ujian dari Allah katanya. Kita syukuri apa yang ada gitu bilang. Jadi ya alhamdulillah saya punya suami yang luar biasa, walaupun saya tidak bisa apa-apa ya setia untuk menemani saya. Luar biasa, keluarganya mensupport ya. Keluarganya mensupport luar biasa sekali, karena memang di luar sana ada banyak yang tidak seberuntung. Seandainya orang lain selain suami saya mungkin saya dicerahkan, tapi alhamdulillah karena saya tidak punya ibu kan.
ibu tiri saya 2. Oke, berarti luar biasa ya keluarga dan suami, terutama suami ibu ya, dan support sekali. Sebelumnya kalau keluarga sudah dengar mungkin tentang penyakit kusta atau baru pertama dengar pas ke rumah sakit Selong sini? Tumben dah Tumben berarti pertama kali dengar ya tentang penyakit saya kusta. juga kaget dengar diri saya penyakit kusta. Ya, padahal kan bisa sembuh ya, cuman mungkin ketakutan-ketakutan di awal itu yang membuat seperti itu. Cuma sekarang kan sudah sembuh ya, dengan support dari keluarga tentunya. Nah, ada pertanyaan lagi Bu yang ingin saya sampaikan. Karena kan sebelumnya ini kan bekerja Bu Ge sebagai guru. Mohon maaf, sebelumnya nih pernah nggak mendapatkan, karena ini terkait dengan tema kita Bu, kita pengennya orang-orang dengan penyakit kusta itu tidak mendapatkan diskriminasi gitu ya, jadi diperlakukan seperti biasa gitu, kita pengennya seperti itu yang pesan yang ingin kita sampaikan di acara podcast ini. Nah, kira-kira Ibu pernah nggak mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari tempat kerja atau di lingkungan sekitar rumah? Alhamdulillah nggak pernah. Orangnya di keluarga sana yang mungkin kasihan sama kita karena orang jauh. Saya ini orang raya Bu. Oke. Kita mereknya ke Blanting gitu. Baru 5 tahun saya di sini. Sekitar 5 tahun. Berarti baru di sini ya. Tapi kerjanya baru sekitar 3 tahunan. 3 tahun. Berarti alhamdulillah ya selama ini dari keluarga, kemudian di sekitar lingkungan rumah, kemudian juga di tempat kerja seperti itu menerima ya, jadi memperlakukan seperti biasa gitu ya, hidup berdampingan gitu ya. Jadi sahabat saya tadi luar biasa sekali ya bahwa masyarakat di lingkungan sekitar tempat Ibu Reni, kemudian di tempat kerjanya dan keluarga lainnya juga sudah menerima, dan ini yang kita harapkan bahwa masih banyak pasien kusta di luar sana yang mendapatkan stigma atau diskriminasi di masyarakat. Jadi mari kita stop diskriminasi ataupun stigma pada pasien kusta, karena kita dapat nih hidup normal dengan pasien kusta seperti yang dialami oleh Bu Reni tadi ya, pengalamannya luar biasa sekali. Nah, satu pertanyaan terakhir Bu ya, jadi kan Ibu sudah sembuh ya, sudah minum obat selama beberapa bulan. Mungkin ada pesan nggak yang ingin disampaikan untuk masyarakat di luar sana, ataupun mungkin kepada pasien kusta yang sekarang sedang berjuang nih untuk sembuh? Apa pesan-pesan Ibu mungkin untuk menyemangati seperti itu? Silahkan Ibu. Pesan saya, rajin-rajinlah minum obat, dan ingat yang 3 kunci yang ketiga itu adalah sholat, berdoa, dan minum obat. Kalau ada rasa kita sakit, cepat-cepat pergi ke dokter. Alhamdulillah, yaitu di mana saja dan di mana aja, yaitu rumah sakit, baik di Selong maupun di Mataram, kemana aja saudara kalau ngerasa sakit cepat-cepatlah pergi ke puskesmas. Cuman itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Ini saya mendapatkan banyak pelajaran nih dari Ibu. Justru kita menjadi apa ya? Ibu luar biasa sekali, semangat untuk sembuhnya perlu ditiru nih, untuk bukan hanya pasien kusta tapi semua orang mungkin yang sedang sakit di luar sana ya, semangat untuk sembuhnya. Justru kita nih yang banyak belajar dari Ibu ya, dari apa yang sudah dialami ya, luar biasa sekali. Saya ucapkan terima kasih banyak ya, boleh kita salaman dulu. Terima kasih sudah hadir ya di studio kita pada siang hari ini. Ya, mungkin sekarang Ibu sedang menjalani rehabilitasi untuk rehab medik ya, karena memang agak susah sekarang ya berjalannya. Semoga lancar Bu ya terapinya, semoga nanti bisa berjalan seperti biasa kembali. Kita doakan kesembuhannya Bu ya. Terima kasih. Baik, sahabat sehat, udah gak terasa nih kita udah sampai di penghujung acara. Tadi kita sudah bahas mengenai materi kusta, kemudian juga sudah mendengarkan nih tentang pengalaman seorang pasien kusta.
Baik, untuk tadi lupa saya ingatkan untuk pertanyaan yang sudah diajukan bagi pertanyaan terpilih akan mendapatkan door prize, dapat menghubungi akun Instagram official RSUD Dr. Raden Sujono Selong. Kemudian sebelum kita mengakhiri, mungkin perlu saya sampaikan lagi di acara podcast ini terkait dengan Hari Kusta untuk stop stigma terhadap pasien kusta dan stop diskriminasi terhadap pasien kusta, karena kita dapat hidup berdampingan dengan penderita kusta. Baik, akhir kata, saya dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai berjumpa kembali di acara podcast Ngopi Sehat selanjutnya. Salam sehat.